Pembicaraan kita adalah tentang lingkungan. Ayo loh kita lihat bagaimana bicara lingkungan dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak diajarkan anak-anak bahasa Indonesia, ada pasangan. Kansul di sini menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung. Ada kompetensi pertama adalah bahasa Indonesia, keterampilan berbicara. Siapa yang tampil ke depan bercerita siapa nama orang tuanya? Anak-anak sudah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya juru bicara Siti Tiasari. Kami ini sudah meringkaskan tentang A. Latar belakang pelajaran tematik, B. Pengertian pelajaran tematik, C. Karakteristik pembelajaran tematik. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti EQ, IQ, dan SQ tumbuh dan berkembang secara sangat luar biasa. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah. Misalnya IPA 2 jam, IPS 2 jam, dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Kegiatannya dilakukan secara murni. Mata pelajaran yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran dan sesuai dengan perkembangan anak. Dalam rangka implementasi standar ISI yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, maka pembelajaran pada kelas awal sekolah dasar yakni kelas 1, 2, dan 3 lebih sesuai jika dikelola dalam pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran tematik yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret. Disiapkan model pelaksanaannya untuk SD atau MIN kelas 1 hingga kelas 3. Kemudian B, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan. Di antaranya, 1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai potensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan. 4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 5. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. 6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. 7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Kemudian C, karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat
berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 3. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep-konsep secara utuh. 5. Bersifat fleksibel, tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar. 6. Hasil pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 7. Menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Demikian ringkasan dari kami kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya bernama Yati, mewakili dari kelompok E. Adapun di sini sedikit masalah yang kami tanyakan, yaitu tadi Ibu menyinggung masalah EQ ya. Ya itulah EQ. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi kebanyakan yang kami temukan masalah EQ di lebih-lebih kita di tingkat SD ya, anak kelas 1, maksudnya di pucuk-pucuk itu. Kebanyakan EQ-nya di bawah normal. Jadi bagaimana kita terapkan pembelajaran tematik ini, sedangkan di dalam satu pelajaran saja kadang-kadang anak merasa kewalahan. Ya, jadi hanya ini yang kami tanyakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Maka dibilang tepuk tangan dulu anak-anak. Tuh ya. Yang kadah ya, Ron. Lanjut. Kita menamakan pembelajaran tematik kepada siswa anak-anak yang IQ-nya di bawah normal. Sudah normal. Apa itu? Bantu. Ayo. Mungkin cara mengajar kita mungkin ya. Cara mengajar kalau misalnya kita sudah mengajarkan secara ini, tapi anak itu tetap tidak bisa. Kita coba dengan cara yang lain kan, caranya kan banyak. Misalnya dengan pelajaran bahasa Indonesia misalnya kan. Kalau kelas 1 menulis huruf dari A sampai Z. Menulis huruf Z misalnya tetap tidak bisa. Kita kan bisa menggunakan cara yang lain. Jadi banyak Itu cara. ya. Ya? Banyak cara untuk membuat anak bisa. Ya, salah satu caranya kayak gimana? Salah satu caranya bukan kayak mana. Mungkin dengan memberikan perhatian yang lebih kepada dia. Oh, begitu. Begitu mungkin. Atau dengan kita menyuruh dia ke depan, misalnya menyuruh huruf B, jadi harus begini B-nya Kak, gini ya gitu. Lalu dibuat. Dikatakan bahwa dapat menghemat waktu, karena pelajarannya dapat beberapa mata pelajaran dapat disajikan sekaligus. Ya. Misalnya seperti contoh FFP kita ini, untuk beberapa mata pelajaran, kalau tidak salah saya, sehari masuk hari Senin. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Saya kira tujuannya susah dicapai, karena biasanya anak-anak ini buat kata itu untuk pelajaran dia susah menerapkannya supaya dia bisa memahaminya. Tapi ini 6 pelajaran cuma 5 jam. Bagaimana? Mungkin bisa kita tambah pertemuannya Bu. Kalau misalnya misalnya tidak bisa lagi 5 kali 30